Elemental, film tahun 2023 menceritakan kisah seorang gadis berelemen api yang mempunyai mimpi dan keinginan yang berbeda dari keinginan orang tuanya. Gadis itu pun jatuh cinta terhadap pria dari elemen air, dan ini sangat berpantangan. Namun, pria elemen air itu juga memperjuangkan cinta mereka. Bagaimanakah hasil perjuangan itu? Langsung kita saksikan. Cerita diawali kita diperlihatkan sepasang suami istri berwujud elemen api bernama Barney dan Cinder yang sedang melakukan migrasi ke kota elemental. Kota di mana terdapat berbagai jenis elemen, mulai dari api, air, angin, dan tanah hidup bersama. Mereka berdua mencari rumah untuk disewa, namun banyak penolakan karena elemen api adalah elemen yang ditakuti dapat merusak. Akhirnya mereka menemukan bangunan yang dijual. Walaupun terlihat jelek, mereka tetap mengambilnya. Cinder ternyata sedang mengandung saat itu dan melahirkan api kecil bernama Ember. Dan mereka berdua menjadi ayah dan ibu Ember. Dari kecil Barney sudah mengajarkan Ember untuk menjaga api berwarna biru peninggalan dari leluhurnya. Waktu pun cepat berlalu, kini Barney mendirikan sebuah toko jajanan khusus untuk elemen api. Toko ini adalah impian Barney sejak lama dan sangat berharap Ember bisa meneruskan usahanya ini. Tak hanya menjual di toko, Barney pun mengantarkan pengantaran langsung ke pelanggannya. Barney sangat membenci elemen air dan mengajarkan Ember untuk menjauhi elemen air. Tahun berganti tahun, Barney pun sudah nampak terlihat tua dan makin melemah dalam menjalankan bisnisnya. Pada hari itu, Ember diizinkan untuk menjaga mesin kasir agar Barney bisa beristirahat. Namun Ember sendiri belum mampu mengontrol emosinya ketika menghadapi pelanggan yang menyebalkan. Beberapa kali Ember meledak karena tidak bisa mengontrol emosi, sehingga itu menjadi salah satu alasan mengapa Barney tak kunjung pensiun dan menyerahkan tokonya pada Ember, karena Ember belum siap menurutnya. Oh iya, di sini ibu Ember yaitu Cinder mempunyai kemampuan meramal jodoh dan ramalannya cukup akurat. Hari ini Ember akan melakukan pengiriman barang dan akan mengalahkan rekor Barney. Sepulang dari pengiriman barang, Ember melihat Barney yang sudah tertidur di meja kasir karena kelelahan. Terlihat Barney sudah semakin tua dan sering batuk-batukan. Barney pun mengatakan bahwa besok ia akan beristirahat, dan jika Ember bisa membuka toko sendiri tanpa kehilangan kesabarannya, Barney akan menyerahkan toko kepada Ember. Keesokan harinya, Ember membuka toko sendiri. Pelanggan yang cukup banyak hari ini membuat Ember kewalahan dan tak mampu menahan kesabarannya, sehingga ia pun meledak di ruang bawah tanah. Karena ledakannya itu, Ember tanpa sengaja merusak pipa air dan memanjiri ruang bawah tanah. Air yang masuk dalam ruang bawah tanah juga menyeret inspektur kota yang berelemen air bernama Wade. Inspektur Wade ternyata seorang melankolis yang akan menangis mendapati hal apapun. Wade harus mendeda toko karena menggunakan pipa yang tidak sesuai dengan aturan, dan bahkan akan menutup toko itu karena dibangun tanpa izin, dan semua pelanggaran itu ditulis dalam catatan Wade. Wade pun bergegas kembali ke kantor untuk mengumpulkan laporannya. Ember yang panik meninggalkan toko dan mengejar Wade sampai ke kantor. Namun naas, Wade sudah terlanjur mengumpulkan laporannya. Karena kasihan dengan Ember, Wade pun mengajak Ember untuk mengajukan banding ke bagian administrasi agar tidak meneruskan laporan ke bosnya. Namun bagian administrasi tetap mengirimkan laporannya tersebut. Sepulangnya Ember di rumah, ternyata toko sudah tutup. Barney dan Cinder sibuk memperbaiki pipa-pipa yang bocor di ruang bawah tanah. Cinder pun menceritakan bahwa alasan mereka bermigrasi ke elemental adalah saat di kampung halamannya terjadi badai besar dan menghancurkan seluruh rumahnya. Mereka berdua pun memutuskan bermigrasi dan meninggalkan keluarga. Mendengar kisah haru dari kedua orang tuanya, Ember berjanji tidak akan terjadi apa-apa lagi pada toko dan mengurungkan niatnya memberitahukan bahwa tokonya akan ditutup.
Keesokan harinya, Amber kembali ke kantor Wade untuk menemui bosnya yang bernama Gail. Namun sayangnya, bosnya sedang menonton pertandingan bola udara. Dan Amber memutuskan pergi menonton pertandingan bola udara bersama Wade agar bisa menemui Gail. Di dalam stadion, Amber dan Wade mencari tempat yang berdekatan dengan Gail agar bisa membicarakan mengenai permasalahan sanksi toko. Namun keadaan sedang tidak baik-baik. Amarah Gail sedang meluap-luap karena melihat tim yang didukungnya tertinggal skor sangat jauh. Ketika Amber mencoba mendiskusikan permasalahan itu, terjadilah adu mulut antara Amber dan Gail, yang mana Amber mementingkan tokonya dan Gail mementingkan pertandingan itu. Semua adu mulut itu terhenti saat Wade menyoraki salah satu pemain bola udara yang membuat pemain itu bersemangat sehingga bisa membalikkan keadaan skor dan memenangkan pertandingan. Setelah pertandingan itu, mood Gail kembali membaik. Amber pun kembali membahas terkait masalahnya yang mana ada kebocoran air di Firetown atau kota api. Gail kebingungan, mengapa bisa ada kebocoran air di sana sedangkan saluran air sudah dimatikan bertahun-tahun lamanya. Wade menyarankan Gail agar mereka berdua mencari kebocoran di kota api dan memanggil kru untuk memperbaiki kebocoran. Gail pun menyetujui hal itu dan memberikan kesempatan mereka berdua untuk mencari sumber kebocoran dan memperbaikinya hingga hari Jumat. Okay. Wade pun mengantarkan Amber pulang ke rumahnya. Sesampainya di sana mereka berdua melihat Barney yang sedang sibuk memperbaiki kebocoran yang sudah terjadi di mana-mana. Wade pun menceritakan bagaimana sampai ia bisa terbawa arus ke toko Amber. Mulai dari Wade yang sedang memeriksa kebocoran pintu air, lalu terbawa arus dan tersedot dalam sistem penyaringan, dan ia mendengar sebuah ledakan yang menyeretnya ke toko Amber. Amber pun menyadari bahwa ledakannya lah yang menyebabkan ini. Kemudian Amber dan Wade mencari kebocoran melalui udara, lewat balon udara yang dibuat Amber. Sembari mencari kebocoran, di atas sana Amber menceritakan masa kecilnya saat pergi ke stasiun pusat tanaman untuk melihat bunga Vivisteria, bunga yang mampu tumbuh di lingkungan manapun termasuk api. Namun Amber dan Barney tidak diizinkan masuk karena mereka terlalu berbahaya. Beberapa tahun kemudian stasiun pusat tanaman terkena banjir dan tidak pernah dibuka kembali, sehingga Amber kehilangan kesempatannya untuk melihat bunga Vivisteria. Pencarian kebocoran ini membuat Wade dan Amber semakin akrab. Akhirnya mereka menemukan tempat kebocorannya. Ternyata gerbang pembatas air telah jebol. Seharusnya gerbang itu menahan tumpahan air dari kapal yang lewat di jalur atas. Wade dan Amber pun menutup lubang gerbang itu dengan tumpukan karung pasir untuk menahan kebocoran sementara, sampai dengan kru yang datang memperbaikinya. Keberhasilan itu membuat Amber sangat senang, dan Wade pun mengajak kencan Amber besok di kota. Amber pun menghabiskan waktu bersama Wade berkencan di kota, mulai dari nonton, foto bersama, dan berbagai macam hal lain yang mereka lakukan bersama di kota. Keesokan harinya, Wade mendatangi Amber di tokonya untuk memberitahukan bahwa karung pasir yang mereka gunakan untuk menahan kebocoran ternyata sudah tak mampu menahan dan mulai terjadi kebocoran sedikit demi sedikit. Saat menemui Amber, Wade dipergoki oleh Barney. Barney yang sangat membenci elemen air pun segera memarahi Wade karena menurutnya masalah pipa bocor Wade lah penyebabnya. Wade berdalih bahwa dia adalah inspektur makanan, bukan inspektur pipa air. Karena mengetahui kebohongannya, Barney pun menyuruh Wade untuk mencicipi makanan elemen api yang serba api. Wade pun terpaksa mencicipinya. Wade yang mencampurkan makanan api dengan air pun diusir oleh Barney dan memasukkannya ke daftar blacklist di tokonya. Sebegitu tidak sukanya Barney dengan elemen air, apalagi jika makanannya dimasukkan air. Amber dan Wade berkumpul di pantai guna menambah karung pasir untuk diletakkan di sana. Namun ternyata Amber menemukan cara yang lebih baik, yaitu melelehkan pasir-pasir menjadi kaca sehingga bisa menjadi penyegel kebocoran gerbang air tersebut.
Di sini kita lihat ternyata Amber memiliki kemampuan khusus dan unik dalam membentuk kaca. Cara yang digunakan Amber berhasil menahan kebocoran itu. Amber pun menyuruh Wade segera mengabari Gale karena masalahnya telah diatasi agar tuntutan toko Amber pun bisa ditutup. Gelisah yang tak kunjung menerima kabar dari Wade tentang bagaimana jawaban Gale, Amber pun mendatangi rumah Wade untuk menanyakannya. Tanpa sadar, Amber ternyata diikuti oleh Cinder, karena Cinder sang peramal jodoh mencium aroma cinta dari Amber. Sembari menunggu telepon dari Gale, Wade mengajak Amber untuk ikut makan malam bersama keluarganya. Amber disambut hangat oleh keluarga Wade, mulai dari ibu Wade yang sangat tertarik dengan kedatangan Amber, karena sebelumnya Wade selalu menceritakan Amber pada ibunya. Di meja makan, mereka bercanda tawa, dan tanpa sengaja kakaknya Wade menjatuhkan ceret dan memecahkannya di atas meja. Amber dengan keahliannya memperbaiki ceret itu menjadi lebih cantik dari sebelumnya. Melihat bakat itu, keluarga Wade sangat tercengang. Ibu Wade mengatakan bahwa itu adalah bakat yang luar biasa, karena sebagian besar kota elemental terbuat dari kaca. Beberapa saat kemudian ada telepon dari Gale memberitahukan bahwa denda dibatalkan karena Amber berhasil mengatasi kebocoran menggunakan kaca. Bukan kaca biasa tapi kaca anti pecah dan Gale menyukainya. Kabar gembira juga dari ibu Wade yang telah menelpon temannya yang mengelola pembuatan kaca terbaik di dunia tentang bakat Amber dan mereka sedang mencari karyawan magang. Amber sangat senang dengan kabar itu, namun dia dilema dengan toko ayahnya, yang mana Barney sangat berharap Amber mau meneruskan usaha tokonya. Dari dalam lubuk hati Amber, ia sebenarnya tidak ingin mengelola toko, tapi Amber ingin menjadi anak yang baik dengan membalas pengorbanan ayahnya dan menuruti keinginannya. Amber dipergoki oleh Cinder saat sedang bersama dengan Wade. Amber coba menjelaskan bahwa Wade adalah temannya, namun ibunya sang peramal bisa mencium aroma cinta antara mereka berdua. Cinder pun ingin membuktikan bahwa air dan api tidak bisa menyatu melalui peralatan ramalnya. Masing-masing dari mereka disuruh untuk menyalakan kayu jodoh. Ternyata asap dari kedua kayu itu saling berhubungan, atau bisa dibilang mereka berdua berjodoh. Saat ingin menyampaikan hasil ramalan, Barney pun terbangun karena mendengar keributan di lantai bawah. Mereka pun segera mengeluarkan Wade dari sana. Di lantai bawah, Barney mengatakan bahwa dalam 2 hari ia akan pensiun dan menyerahkan usahanya pada Amber. Bahkan telah menyiapkan papan nama baru dengan nama Amber di sana. Barney juga menceritakan bagaimana perjalanannya ke kota elemental yang tidak direstui oleh orang tuanya. Bahkan Barney telah melakukan bakso atau bentuk penghormatan tertinggi dari elemen api, namun tidak dibalas oleh ayahnya. Mendengar semua itu, Amber semakin berat meninggalkan toko dan menerima tawaran pekerjaan dari ibu Wade. Sesuai keinginannya, bahkan harus meninggalkan Wade. Hari pun berganti, terlihat kaca penyegel kebocoran gerbang pintu air mulai retak. Di lain tempat, Amber kembali menemui Wade untuk memberikan hadiah kepadanya, seperti tanda perpisahan antara mereka berdua. Wade juga memberikan hadiah kepada Amber, yaitu mengajak Amber pergi melihat bunga Vivisteria yang dibantu oleh Gale. Amber sangat senang akhirnya dia bisa melihat bunga Vivisteria dan diakhiri dengan pelukan hangat antara Wade dan Amber. Amber pun teringat acara pensiun dan penyerahan toko kepada Amber. Sebelum Amber pulang, terjadilah adu mulut antara Wade dan Amber. Wade mencoba meyakinkan Amber untuk jujur terhadap perasaannya dan mengatakan yang sebenarnya ia lakukan kepada ayahnya. Namun Amber terlalu takut untuk melukai perasaan ayahnya yang telah mengorbankan segalanya untuknya. Amber pun meyakinkan Wade bahwa hubungan mereka tidak akan pernah berhasil. Hari penyerahan toko telah tiba. Barney dengan bangga mengumumkan bahwa ia akan pensiun dan menyerahkan toko kepada anaknya yaitu Amber. Saat penyerahan berlangsung, tiba-tiba Wade datang dan menyela penyerahan itu. Wade menjelaskan ada banyak alasan mengapa Amber dan Wade tidak bisa bersama. Mulai dari mereka dari elemen yang berbeda antara air dan api, ayahnya yang sangat tidak menyukai Wade, dan lainnya. Namun ada satu alasan kuat Amber dan Wade bisa bersama,
yaitu mereka telah bersentuhan dan menghilangkan sifat kimia bahwa air dan api tidak bisa menyatu. Wade mengungkapkan perasaannya kepada Amber. I love you, Ember Lumen. Namun Amber menipu dirinya sendiri dan mengatakan tidak pada Wade, sehingga menghancurkan perasaannya, dan Wade pun dengan murung pergi dari sana. Saat itu juga Barney mengetahui bahwa Amberlah penyebab pipa air itu bocor, sehingga mengurungkan niat untuk pensiun di hari itu. Amber yang galau pergi ke kota untuk menenangkan dirinya. Namun tiba-tiba ia melihat banjir besar sedang menuju kota api karena gerbang pintu air yang disegel oleh Amber pecah. Amber segera menuju ke toko untuk memperingatkan Barney dan Cinder. Wade yang melihat kejadian ini dari jauh segera mendatangi toko Amber. Di sana, Amber dan Wade berusaha menahan air agar tidak masuk ke toko dan mengenai api biru di dalam toko. Namun sayangnya, air semakin banyak mulai masuk ke dalam toko dan mendorong mereka berdua masuk ke dalam perapian. Wade ternyata berhasil menyelamatkan api biru menggunakan lentera kecil. Di dalam perapian, mereka terjebak tidak bisa keluar kemana-mana. Karena udara semakin panas di dalam, Wade perlahan-lahan mulai menguap. Dan saat itu pun Amber mengatakan yang sebenarnya bahwa ia pun mencintai Wade, lalu mereka berpelukan. I love you, Wade. Wade pun semakin menguap dan menghilang. Beberapa saat kemudian banjir pun mereda. Barney dan Cinder menemukan Amber yang terjebak di dalam perapian bersama api biru. Namun sayangnya Wade telah tiada. Amber pun mengatakan yang sesungguhnya bahwa ia tidak ingin mengurus toko karena itu bukan mimpinya. Dan Amber sangat mencintai Wade walaupun mereka berbeda. Mendengar kisah haru itu, Wade yang ternyata terjebak di cerobong asap mulai menangis. Sadar Wade yang suka menangis, Amber pun mulai menceritakan cerita-cerita haru yang membuat Wade terus menangis. Tetesan air mata Wade terkumpul di gentong sehingga menghidupkannya kembali. Ternyata Wade hanya menguap dan terjebak di dalam cerobong asap. Wade yang sudah kembali langsung dihampiri Amber dan saling berciuman. 1 bulan kemudian terlihat kota api yang sudah mulai pulih pasca kejadian banjir sebulan lalu. Diperlihatkan Barney dan Cinder sudah pensiun dan menyerahkan toko kepada orang lain. Amber pun datang bersama Wade di sana untuk berpamitan. Mereka berdua akan keluar kota pergi ke tempat kerja Amber. Kedua orang tua Amber dan orang tua Wade pergi mengantarkan kepergian mereka di pelabuhan. Sebelum menaiki kapal, Amber memberikan bakso kepada ayahnya, yaitu penghormatan tertinggi elemen api, dan ayahnya pun membalas penghormatannya, yang artinya Barney merestui keinginan anaknya. Lalu Amber dan Wade pun menaiki kapal. Cerita pun berakhir. Pesan yang kita dapat dari film ini adalah ikutilah keinginanmu, arah hatimu, passionmu. Jangan diatur oleh dunia. Kamulah yang harus mengatur dunia. Jadilah dirimu sendiri, lakukanlah hal yang menurutmu benar. Jangan lakukan sesuatu hanya untuk membuat orang lain senang. Namun sebaliknya, lakukanlah sesuatu yang membuat dirimu senang. Capailah mimpimu, lalu berhasillah.